Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline dengan nomor induk mahasiswa 0106042410042 dari jurusan Accounting. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep dasar jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum sendiri adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan sebuah perusahaan. Tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu membantu perusahaan dan akuntan untuk mencatat serta mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi dalam satu periode. Berikut adalah contoh dari jurnal umum. Fungsi jurnal umum ada 4. Yang pertama adalah fungsi historis, yaitu jurnal umum yang merekam segala catatan transaksi secara sistematis. Yang kedua adalah fungsi pencatatan, yaitu setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dibukukan dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah analisis, di mana setiap record atau catatan transaksi di dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi. Dan yang keempat adalah fungsi informatif. Dengan adanya jurnal umum, berbagai informasi relevan dapat memudahkan pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam urusan pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah buku besar. Buku besar sendiri adalah buku yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara rinci. Fungsi dari buku besar sendiri adalah meringkas data transaksi yang telah tercatat di jurnal umum. Yang kedua adalah sebagai alat mengelompokkan data keuangan. Berikut adalah contoh dari buku besar. Yang ketiga adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang berisi daftar saldo total dari setiap akun buku besar perusahaan pada periode waktu tertentu. Periode waktunya biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Berikut adalah contoh dari neraca saldo. Fungsi neraca saldo juga ada 4, yaitu yang pertama fungsi persiapan, yaitu neraca saldo untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan akhir. Kemudian fungsi pembanding, yaitu neraca saldo sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting ke kolom debit dan kredit buku besar. Kemudian fungsi deteksi kesalahan. Neraca saldo yang tidak seimbang menandakan adanya kesalahan pada pencatatan jurnal sehingga bisa dikoreksi atau diperiksa kembali. Fungsi audit, yaitu neraca saldo dapat membantu dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat template dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pertama-tama, kita akan menggabungkan daftar akun ini dengan daftar nomor akun ini. Dengan rumus concatenate, kemudian kita gunakan kurung buka. Kita ingin gabungkan angka terlebih dahulu, kemudian baru nama akunnya. Jadi kita klik angka, kemudian kita pencet koma, kita beri koma. Nah, kita tidak ingin nomor dengan nama akunnya berdempetan, jadi kita akan beri spasi dengan tanda petik, spasi, tanda petik. Kemudian kita baru klik nama akunnya. Kemudian kurung tutup dan enter. Sudah jadi, lalu kita tarik ke bawah hingga ke beban sewa. Nama akun dan nomor akun sudah selesai. Sekarang lanjut ke membuat jurnal umumnya. Jurnal umumnya kita buat tabel mungkin sekitar 7. Bentar, besar. Kita buat seperti itu. Kita beri border. Nah, kemudian kita akan melebarkan ini.
Banyak kurang satu. Gunakan lagi. Yang terakhir. Ini kita beri agak besar dikit. Nah, di sini kita beri nomor. Kemudian yang kedua kita beri tanggal. Yang ketiga kita beri akun debit. Yang keempat kita beri akun kredit. Kelima kita beri debit. Keenam kita beri kredit. Dan yang terakhir kita beri keterangan. Nah, ini akun debit dan kredit ini akan lebih baik bila kita gunakan data validation. Jadi, untuk akun debit dan akun kredit, kita akan gunakan data validation. Pertama, kita blok sampai bawah, ini akun kredit dan akun debitnya. Kemudian klik data validation, klik list, dan untuk source-nya kita gunakan dari sheet akun, dan kita akan gunakan ini. Ya, oke. Nah, dari sini kita hanya perlu memilih. Nah, untuk sebagai bantuan untuk nanti membuat buku besar, kita dapat menggunakan akun tabel baru yang merupakan tabel bantuan akun. Akun ini untuk menjadi bantuan kita akan gunakan rumus agar dia bisa mendata akun yang kita kerjakan secara total. Dengan rumus if, kemudian kita beri if ini sebagai kayak jika akun debitnya kosong, maka yang ditampilkan akan akun kredit. Tapi bila akun debit tidak kosong, maka tampilkan akun debit. Nah, seperti ini. Nah, karena ini masih belum ada isinya, jadi ini masih kosong. Ini kita tarik sampai bawah. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk mengerjakan simulasi bisnis dari bukti-bukti transaksi yang ada. Sebut, kemudian biar lebih bagus. Nah, di sini ada surat pernyataan setor modal dari pemegang saham Heratex Consultant. Jadi kita sebagai Heratex Consultant. Nah, di sini telah disetorkan modal berupa uang tunai senilai 50 juta dan peralatan senilai 25 juta pada 1 April 2024. Nah, sekarang kita dapat masukkan di nomor 1 pada tanggal 1 April 2024. Akun debit yang tadi karena ini adalah uang tunai dan peralatan, jadi kita akan masukkan kas dan peralatan di akun debit. Kita cari, pertama-tama kita masukkan kas dulu dengan debit, karena kas adalah aset, jadi ketika bertambah, ia akan menambah di debit. Kita akan tambahkan 50 juta. Oops. Ini untuk tampilan lebih bagusnya, kita akan gunakan format yang accounting. Nah, di sini bisa terlihat, kan karena sudah terisi kas, nah di akun sini juga terisi juga kas. Nah, kemudian tadi juga ada peralatan. Satu. Dan kita bisa pilih peralatan dengan debit tadi 25 juta. Kemudian untuk kreditnya, akun kreditnya, kita akan tambahkan di modal, karena itu termasuk penyetoran modal kan. Kita langsung ke akun kredit, kita pilih modal. Nah, di sini untuk keterangan kita bisa isi, uh, oh, modalnya modal kita isi 50 ditambah 25 juta, jadi 75 juta.
Untuk keterangan, kita dapat mengisi penyetoran modal awal. Di sini juga penyetoran modal awal. Sekarang kita akan beralih ke nomor 2. Oh ya, untuk nomor kita bisa gunakan seperti ini. Untuk nomor, kita bisa tarik ke bawah hingga ujung. Nah, begini. Kemudian kita lanjut untuk melihat invoice yang selanjutnya. Di sini terdapat invoice dari Harimu Mebel dengan pelanggan Jessica Caroline, itu adalah kita. Dan invoice ini dibuat pada tanggal 2 April 2024, di mana kita membeli meja dan kursi yang merupakan peralatan. Namun, karena ini masih invoice dan belum ada pembayaran, jadi kita akan gunakan eh, hutang usaha. Jadi, karena tadi membeli peralatan, kita akan masukkan peralatan ke debit sebesar tadi sebesar 24.750.000. 24.750.000. Ini pembelian peralatan. Nah, kemudian untuk akun debitnya kita isi dengan hutang usaha karena belum dibayar. Kemudian kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya. Di sini ada invoice dari Kerasakti Supplies dan pada tanggal 5 April 2024 kita membeli perlengkapan seharga 924.000 yang belum dibayar, sehingga akan masuk ke hutang usaha kembali dan peralatan. Ini kita tanggal 5 April 2024. Kan tadi kita beli perlengkapan, jadi kita akan masukkan perlengkapan ke akun debit karena perlengkapan juga aset sebesar 924.000. Pembelian perlengkapan. Kemudian masih pada tanggal 5 April, di mana akun kreditnya adalah hutang usaha karena di perlengkapan ini didapat secara kredit atau belum dibayar. Kemudian lanjut lagi ke tanggal selanjutnya. Di sini bukan lagi invoice tapi kwitansi. Kwitansi ini menunjukkan bahwa telah dilakukannya pembayaran. Di sini kwitansi di Harimu Mebel sehingga merupakan transaksi pada tanggal 2 April lalu. Ini pada tanggal 6 April. Jadi pencatatan yang dilakukan adalah pada tanggal 6 April 2024 terjadi pelunasan hutang usaha karena hutang usaha adalah akun liabilitas yang dimana jika bertambah ya masuk di kredit, tapi jika berkurang ia akan masuk di debit sebesar 24.750 dengan keterangan pelunasan pembelian peralatan. Kemudian
Untuk akun kreditnya, kita bisa gunakan kas karena kita telah membayarnya. Nah, 2024, kita telah membayarnya menggunakan kas ups, sebesar 24.750.000 dengan keterangan membayar utang usaha ke Harimu Mebel. Nah, kita sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Di sini kita Heratex Consultant telah memberi pelayanan jasa dan di sini merupakan invoice jadi belum dibayar alias masih menjadi piutang sebesar 6 juta pada tanggal 9 April. Jadi untuk pencatatannya 9 April 2024 kita mendapatkan piutang usaha. Karena piutang usaha termasuk aset, jadi kita akan masukkan ke debit sebesar 6 juta dengan keterangan pendapatan jasa yang belum dibayar. Kemudian masih di tanggal 9 April, kita juga mendapatkan pendapatan jasa sebesar 6 juta. Kita bisa cari pendapatan jasa ini sebesar 6 juta rupiah. Dengan keterangan pendapatan jasa atas konsultasi. Nah, kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Di sini masih sama, terdapat eh, invoice juga, namun sudah dilakukan pembayaran sebanyak satu kali yang berjumlah 5 juta dari 12.500.000 oleh PT Empati Jaya. Nah, di sini berarti sudah dibayar sebagian dan masih ada yang perlu dibayar lagi. Hingga kita akan mencatatnya dengan seperti ini. 12 April 2024 kita mendapatkan, karena kita telah dibayar 5 juta, jadi kita telah mendapatkan kas sebesar 5 juta. Kemudian keterangan penerimaan uang sebagian jasa konsultasi. Nah, kemudian selain kita mendapatkan kas, kita juga masih belum dibayar sebanyak 7 juta. Jadi kita masih memiliki piutang sebanyak 7 juta. Piutang kita masukkan ke debit sebesar 7.500.000. Yang belum dibayar. Kemudian masih tanggal 12 April, kita mendapatkan pendapatan jasa atas konsultasi yang kita lakukan sebanyak 12.500.000. Nah, sekarang kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya, yaitu kita ada kwitansi Kerasakti Supplies. Kerasakti Supplies yang tadi berarti di tanggal, karena ini perlengkapan, kita cari perlengkapan tanggal 5. Kita melunasi hutang kita di tanggal 5.
pada tanggal 13 April dengan total pembayaran 924.000. Untuk pelunasan akan kita catat dengan kita seperti tadi karena hutangnya berkurang dan hutang akan berkurang di debit, jadi kita akan berikan hutang di debit dan nominalnya yang adalah 924.000 dan ini dijadikan pelunasan pembelian perlengkapan. Oh, salah. Kemudian masih tanggal 13 April karena kita telah melunasi, otomatis kas kita akan berkurang juga. Jadi karena kas itu adalah aset, jadi berkurang di kredit. Terus kita bisa tulis dengan membayar utang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke invoice selanjutnya. Nah, di invoice selanjutnya ini kita belum membayar asuransi, namun kita sudah mendapatkan tagihan dari asuransinya sebanyak 3 juta untuk periode 1 tahun. Nah, kita dapat eh, mencatatnya seperti ini. Karena itu pada tanggal 15 April, kita tulis 15 April. Kemudian, karena tadi adalah asuransi untuk periode 1 tahun, jadi termasuk dari asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Keterangannya asuransi periode 1 tahun. Kemudian masih di tanggal 15 April 2024, akun kredit yang ada adalah hutang asuransi karena kita belum membayar asuransi tersebut. Dan bukti transaksi yang ada masih berupa invoice. Kita akan isi 3 juta untuk keterangannya asuransi yang belum dibayar. Kemudian kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Nah, di sini ada eh, invoice lagi dari kita. Jadi ini merupakan piutang lagi. Karena di sini tidak ada pembayaran lagi dan sebagainya. Dan ini merupakan invoice, bukanlah kwitansi. Dari Garam Sehat pada tanggal 17 April 2024. Kita akan tulis 17 April 2024. Jadi adalah piutang usaha. Kemudian seharga di 1.500.000. 1.500.000. Yang dapat ditulis keterangannya adalah pendapatan jasa yang belum dibayar. Kemudian masih pada tanggal 17 April 2024, untuk akun kreditnya adalah pendapatan jasa karena kita juga mendapatkan pendapatan sebesar 1.500.000. Keterangan kita dapat isi dengan pendapatan jasa atas konsultasi. Nah, lanjut lagi ke invoice atau bukti transaksi selanjutnya. Oh, ini bukti transaksi selanjutnya adalah kwitansi. Nih guys, kwitansi dari Garam Sehat pada tanggal 17 April juga. Jadi masih dalam 1 hari, namun terdapat 2 transaksi meskipun eh, masih dalam barang yang sama atau produk yang sama. Ini merupakan transaksi yang berbeda. Jadi kita harus bedakan.
Kita tulis lagi 17 April. Kemudian karena itu adalah piutang, jadi pelunasan piutang kita dapat uang kan sebesar 1.500.000 berupa kas. 1.500.000. Kita tulis keterangannya pelunasan piutang usaha. Kemudian masih pada tanggal 17 April untuk akun kreditnya kita akan gunakan karena itu adalah pelunasan piutang, otomatis piutangnya akan berkurang. Piutang adalah aset sehingga berkurang di kredit. Ini adalah kita 1.500.000. Kita tulis pelunasan piutang usaha. Ups, bentar, ada kesalahan. Nah, kita lanjut lagi ke invoice selanjutnya. Oh, ini ada pernyataan setor modal lagi. Jadi, merupakan tambahan modal dari pemegang saham lagi, itu Felicia Jocelyn, sebesar uang tunai 25 juta. Yang akan kita catat seperti ini. Oh, ini pada tanggal 18 April 2024. Jadi, kita akan tulis 18 April 2024. Kemudian kita pilih untuk itunya sebesar kas karena tadi uang tunai. Jadi kita masukin ke kas sebesar 25 juta. Kita dapat tulis keterangannya penyetoran modal tambahan. Kita lanjut lagi untuk masih tanggal 18 April 2024. Ups, bentar. Untuk akun kreditnya kita akan masukkan ke modal karena modal merupakan ekuitas ya ekuitas dan jika bertambah dia akan bertambah di kredit. Jadi kita masukkan kredit sebesar 25 juta. Kita tulis keterangannya penyetoran modal tambahan. Dan di sini ada cicilan. Cicilan piutang ini ada tanggal 20 April, kemudian tanggal 23, 25, dan 27. Pada tanggal 20 April, total invoice-nya adalah 35 juta. Jadi, eh, kita bisa-bisa per tanggal dan per transaksi. Pertama, kita akan masukkan ke yang total invoice dulu. Itu berarti kita mendapatkan pendapatan sebesar 35 juta. Pendapatan karena ada di kredit, jadi kita taruh letakkan di bawah dulu pada tanggal 20 April 2024 kita mendapatkan pendapatan sebesar 30 bentar, pendapatan jasa sebesar 35 juta. Pendapatan jasa atas konsultasi. Kemudian masih tanggal 20 lagi untuk akun debitnya. Kita masukkan piutang usaha terlebih dahulu sebesar 35 juta. Piutang usaha sebesar 35 juta. Yang merupakan pendapatan yang belum dibayar. Masih pada tanggal 20 April, seperti yang ditulis di sini, itu pada tanggal 20 April, pelanggan sudah melakukan cicilan pertamanya yaitu 10 juta. Jadi kita akan masukkan lagi ke tanggal 20 sebagai pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang kita mendapatkan kas sebesar 10 juta, 10 juta kita tulis pelunasan
piutang usaha, dan masih tanggal 20 kita masukkan ke piutang usaha karena piutang usaha berkurang di kredit. Dan ini pelunasan piutang sehingga piutang pasti berkurang sebesar 10 juta. Kemudian lanjut ke tanggal 23 April telah dicicil lagi sebesar 5 juta. Sehingga kita dapat pada tanggal 23 April 2024 terjadi pelunasan piutang lagi sebesar 5 juta. Kemudian masih pada tanggal 23 piutang usaha juga berkurang karena ini merupakan pelunasan piutang usaha. Oh, namanya bukan pelunasan piutang usaha tapi cicilan sepertinya. Maaf. Karena piutang usaha belumlah lunas. Sedangkan cicilannya saja yang lunas. Tanggal 23 April selesai. Sekarang tanggal 25 April cicilan ketiga itu 3 juta. Sama seperti yang di atasnya, 25 April 2024 piutang usaha sebesar RPO 3 juta pelunasan cicilan. Nah, masih di pelunasan cicilan pada tanggal 27 April ini utang usaha lunas dengan dibayar 17 juta. 27 April 4 kita mendapatkan pas besar 17 juta. Kita masih pakai cicilan saja. Kemudian 27 April 2024 kita masukkan ke piutang usaha karena piutang usaha berkurang udah habis. Udah, sekarang yang terakhir adalah slip gaji karyawan. Pada tanggal 31 April, Indah Lestari Fatmawati yang merupakan tax accountant dan karyawan kontrak dari Hera Tax Consultant mendapatkan 5 juta. Namun ini masih invoice dan belum ada eh, bukti transaksi bahwa telah dibayar. Jadi, kita masukkan ke hutang gaji pada tanggal 31 April 2024 31 oh maaf 30 April 2024 eh karena itu adalah berkaitan dengan beban gaji, kita masukkan beban gaji terlebih dahulu. Kita anggap kita masukkan kita membayar beban gaji dengan hutang gaji. Jadi nanti akun kreditnya adalah hutang gaji besar 5 juta. Beban gaji karyawan. Masih pada tanggal 30 April 2024
menggunakan hutang gaji untuk mengcover beban gaji tersebut karena kita belum bisa membayarnya, belum sempat membayarnya. Nah, dengan ini sudah selesai untuk pengerjaan jurnal umumnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan buku besar. Yang pertama, kita akan blok semuanya. Kemudian kita pivot table from table range ini ke existing worksheet, ke buku besar, dan klik agak ada jaraknya. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai membuat buku besarnya dengan masukkan akun, tabel akun ke filter, kemudian tabel tanggal ke rows, tabel keterangan ke rows juga, dan debit dan kredit di values. Lalu, karena ini debit kreditnya ini masih dalam format yang kurang baik, kita bisa ganti sekalian nanti dengan accounting. Nah, di sini wujudnya masih belum seperti buku besar. Jadi kita bisa ke design, kita pilih report layout, kita pilih yang show in tabular form. Nah, karena ini kayak masih aneh, kita bisa kayak do not show total. Ini untuk row-nya bisa dikecilkan lagi. Nah, namun ini masih eh, semuanya, semua akun. Jadi kita bisa pilih seperti kas. Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah mulai terbentuk, namun kita masih kekurangan saldo. Kita bisa gunakan di pivot table analyze di field items and sets. Kita pilih calculated field. Kita pilih kita name saldo ya. Saldo debit. Untuk uh, calculated field-nya kita beri nama saldo debit. Kemudian untuk rumusnya kita beri if debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau enggak, nol. Ini untuk yang saldo debit. Kemudian kita ambil lagi calculated field lagi. Kita pilih kita beri nama saldo kredit. Kita balik if saldo kredit, if kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit atau kalau nggak nol. Nah, kita oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk kas kita ada 90 juta. Mungkin kalau untuk cross check kita bisa pakai ini dikurangi nih sama dengan hasilnya sama berarti sudah benar. Untuk namanya kita bisa karena ini kurang bagus sebenarnya, tapi yuk, kita lanjutkan dulu aja. Kita bisa copy kemudian kita paste di sebelahnya. Ups, ininya harus dilebarkan.
Nah, ini bisa kita ganti jadi piutang usaha. Kita bisa pilih keduanya, lalu di copy paste juga. Copy, kita pilih. Segini mungkin bisa. Kita besarkan. Ini kita ganti, tadi sudah piutang usaha, sekarang perlengkapan. Ini kita tadi sudah perlengkapan, sekarang asuransi dibayar di muka. Sekarang kita bisa uh, copy dari ujung dan untuk kali-kali lipatkannya. Ini. Oh, sudah. Sekarang kita bisa geser sedikit. Ini tadi sudah ada asuransi dibayar di muka, sekarang peralatan. Lalu tadi sudah peralatan, sekarang hutang usaha. Tadi sudah hutang usaha, sekarang hutang gaji. Sudah hutang gaji, sekarang hutang asuransi. Kita bisa, kita sepertinya masih bisa. Sini kita lagi sekarang adalah modal. Jadi kita lagi buat lagi dan lagi. Dan ini adalah pendapatan jasa. Yang terakhir adalah beban gaji. Nah, ini adalah buku besarnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat trial balance.
kita book, kita new book. Oh, wait. Make a copy, create a copy. Ini ada buku besar 2, kita pindah ke sini, kita ganti nama menjadi trial balance atau neraca saldo. Ini untuk yang lain kita bisa hapus, sekarang kita hanya perlu satu saja. Nah, kita di sini kita tidak perlu tanggal, kita juga akunnya akan masuk ke sini. Dan keterangan akan kita remove juga. Sum of debit juga akan kita remove. Sum of credit juga akan kita remove. Nah, jadi kita akan hanya melihat dari grand totalnya. Ini bisa kita ganti, kita tidak bisa, tidak menutup. Nah, di sini sebentar. Nah, ini adalah neraca saldo kita. Kita bisa tulis sendiri total, kemudian kita sum, kita menggunakan sum, dan bisa menggunakan teknik Ctrl Shift ke atas. Nah, tapi tidak berhasil. Tidak, enter. Kemudian ini juga sum. Aneh karena ininya paten 14. Hasilnya adalah balance. Nah, berarti warna yang beda. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan have a good day.